Baik, selanjutnya, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu nasional atau bangsa. Dengan ciri khas yang tadi, sesuatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan parokial seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Indische Partij, Indische Sosial Demonstratie, terus Demokratis Venicij, Trikora Darmo, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Agar apa dan bagaimana identitas nasional itu dipahami oleh generasi bangsa sebagai penerus tradisi nilai-nilai yang diwariskan sebagai ajaran oleh nenek moyang kita, maka pemberdayaan warisan nilai-nilai itu harus tetap bermakna dalam arti relevan dengan fungsional bagi kondisi aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat, bahwa berbagai upaya pemberdayaan identitas nasional kita perlu ditempuh melalui revitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, selanjutnya, revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam satu keutuhan tafsir dengan pembukaan sebagai status fundamental, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu yang pertama ada realitasnya, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan dalam hidup keseharian sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya, sebagai suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat Sein im Sollen dan Sollen im Sein. Yang kedua ada idealitasnya, dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektifitaskan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif menuju hari esok yang lebih baik, misalnya melalui seminar atau gerakan moral dengan semangat revitalisasi Pancasila. Dan yang ketiga ada fleksibilitasnya, dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi suatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian, tanpa keahlian nilai hakikinya, nilai-nilai Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai tiang-tiang bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selanjutnya, menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah didefinisikan sebagai berikut. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut menetapkan 10 hak dasar manusia yang tertuang pasal
sampai 66 yang secara ringkas dapat dipaparkan di bawah ini. Ya, yang pertama ada 1, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Selanjutnya ada hak kodrat, merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan akal manusia. Menurut Grotius, eksistensi hukum kodrat yang merupakan landasan semua hukum positif atau hukum tertulis dapat dirasionalkan di atas landasan yang non-empiris yang menelaah aksioma matematis. Pendekatan matematis macam itu terhadap masalah hukum menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan nalar yang benar dan kesahihannya tidak tergantung dari Tuhan. Penganut hak kodrati adalah John Locke, menyatakan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang ingin di atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dibuat oleh negara. Program utama Ranham yaitu 1. Pembentukan dan penguatan institusi Ranham. 2. Persiapan pengesahan atau aksesi instrumen hak asasi manusia internasional. 3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan. 4. Pendidikan hak asasi manusia. 5. Penerapan norma dan standar hak asasi manusia. Yang keenam, pelayanan komunikasi masyarakat. Dan yang terakhir, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Yang selanjutnya ada pengertian hak. Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Hak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Hak mutlak, yaitu kewajiban atau kekuasaan mutlak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, misalnya hak asasi manusia dan hak keperdataan. Yang kedua ada hak relatif, yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Lenyap atau hapusnya hak setiap warga negara itu dapat lenyap karena beberapa peristiwa sebagai berikut. 1. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris pengganti. Yang kedua, masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang lagi. Yang ketiga, telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak. Yang keempat, kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sesudah dipenuhi. Yang kelima, karena kadaluarsa. Hak seorang warga negara dapat timbul manakala ada peristiwa hukum, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Hak itu timbul karena beberapa hal. Yang kesatu ada karena ada subjek hukum baru, baik berupa orang atau badan hukum. Yang kedua, karena ada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Yang ketiga, karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain. Yang keempat, karena seseorang telah melakukan kewajiban baru yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu. Yang kelima, karena kadaluarsa akuistif verjaring, yaitu kadaluarsa yang melahirkan hak, sedangkan ekstinstif verjaring yaitu kadaluarsa yang menghapuskan hak. Ya, yang selanjutnya di sini ada pengertian kewajiban. Kewajiban yaitu suatu beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Misalnya kewajiban seorang warga negara yaitu wajib membayar pajak, wajib mendaftarkan satwa langka yang dipeliharanya, wajib untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM bagi pengemudi berkendara motor, wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu bagi yang umat muslim, dan lain-lain. Seperti halnya pada hak kewajiban seorang warga negara itu juga dapat timbul dari beberapa hal seperti di bawah ini, yang dapat dipaparkan seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada A. Karena diperoleh suatu hak dengan syarat harus memenuhi kewajiban. B. Karena adanya suatu perjanjian yang telah disepakati. C. Karena kesalahan seorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. D. Karena telah menikmati hal tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban.
Karena kadaluarsa kewajiban juga dapat hapus oleh sebab-sebab tertentu, yaitu karena meninggalnya seorang yang mempunyai kewajiban dan tanpa ada penggantinya. Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang. Kewajiban sudah dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Adanya sebab yang di luar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban. Karena kadaluarsa extinct. Karena ketentuan undang-undang.